Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu membahas ayat ini. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar di Mesir yang wafat di abad 20 ini, ulama besar. Yang ditonjolkan cuma patuh ulil amrinya saja. Banyak orang yang jualan ininya saja. Patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya kok nggak ditonjolkan. Padahal kepatuhan kepada ulil amri ini terikat dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Nggak mutlak. Patuh dan taatlah kepada amir, kepada pemimpin, walaupun harta kamu diambil, walaupun punggung kamu dipukul. Nah, ini pentingnya Bung Refli. Hadis ini nggak bisa dipahami sepotong saja. Pertama, konteksnya hadis ini bukan sedang memuji penguasa. Justru Rasulullah sedang ngasih gambaran. Nanti hati-hati, ada penguasa-penguasa ini yang kacau. Nah, beliau mengatakan kalau kalian melihat kemunkaran yang jelas yang dilarang oleh Islam, fa idza ra'aitum dzalika fa'ankiru 'alaihim. Maka ingkarilah kemunkaran tersebut. Wa qulu bil haqq haitsu ma kuntum, dan katakan kebenaran dimanapun kamu. Jadi bukan salahnya aja bela apalagi benernya, nggak ada konsep dalam Islam. Kalau konsep itu ada, itu membiarkan otoritarianisme. Tapi singkatnya, Bib, apa makna bahwa punggungnya dipukul, hartanya diambil, tetap patuh, itu maksudnya apa? Nah, ini dia Bung Refli. Iya. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Silakan. Ada bab lagi yang nggak kalah pentingnya. Sebelum bab yang memuat hadis tadi. Ya. Bab tentang wajibnya patuh kepada pemimpin di selain maksiat. Wa tahrimuha fil maksiat, dan haram kita patuh pemimpin kalau dia memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Ya, di awal bab tersebut Imam Muslim memuat satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuh taatlah kamu kepada Allah, patuh taatlah kamu kepada Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Dan ulil amri ini ada yang mengartikan umara, dan itu tafsiran daripada banyak ulama. Ada juga yang mengartikan maksudnya ulil amri adalah ulama. Tapi ya, memang yang setelah saya teliti banyak sekali yang mengartikan itu adalah umara. Umara di antara kalian, para pemimpin di antara kalian. Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu membahas ayat ini. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar di Mesir yang wafat di abad 20 ini, ulama besar. Yang ditonjolkan cuma patuh ulil amrinya saja. Banyak orang yang jualan ininya saja. Patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya kok nggak ditonjolkan. Padahal kepatuhan kepada ulil amri ini terikat dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Nggak mutlak. Sepanjang dia patuh pada Allah dan Rasulnya, maka dia justified untuk dipatuhi. Iya, kalau perintah yang diperintahkan kepada kita bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka seorang muslim dia tidak boleh melakukan kemaksiatan, mematuhi sebuah kemaksiatan yang diperintahkan atasnya. Jadi kepatuhan kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak, tapi kepatuhan kepada ulil amri terikat, relatif terikat kepada kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada panjang lebar di sini. Kemudian baru setelah itu, setelah beberapa bab, saya baca, kalau dibaca satu persatu panjang sekali nih Bung Refli. Ya. Kemudian setelah itu baru ada bab tentang perintah sabar ketika ada kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Kemudian perintah untuk taat kepada pemerintah, perintah untuk luzumul jamaah inda zuhuril fitan, kita mengikuti mayoritas umat Islam ketika terjadi fitnah, dan seterusnya. Nah, di situ baru salah satunya ada tadi itu, patuh dan taatlah kepada amir, kepada pemimpin, walaupun harta kamu diambil, walaupun punggung kamu dipukul. Ah, ini pentingnya Bung Refli. Hadis ini nggak bisa dipahami sepotong saja. Pertama, konteksnya hadis ini bukan sedang memuji penguasa. Justru Rasulullah sedang ngasih gambaran. Nanti hati-hati, ada penguasa-penguasa ini yang kacau.
Bahkan di antara mereka nanti ada orang-orang di tengah-tengah mereka yang gambarannya manusia tapi hatinya hati setan. Nah, kalau terjadi itu maka bagaimana? Nah, saya merujuk ke syarahnya Al-Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi syarahi hadis, bukan hanya hadis ini tapi hadis dalam bab ini secara keseluruhan. Apakah maksudnya kita nurut-nurut saja kalau disuruh untuk melakukan kemaksiatan? Apakah maksudnya kita nurut-nurut saja walaupun dia salah? Apakah seperti itu? Nah, Al-Imam Nawawi mensyarahkan rangkaian hadis-hadis ini, menjelaskan. Beliau mengatakan dalam syarahnya, Imam Nawawi seorang ulama besar dalam ilmu hadis, diakui kepakarannya dalam dunia Islam. Beliau mengatakan dalam salah satu hadis lainnya, ya, la tunazi'u ulatal umur fi wilayatihim wa la ta'taridu alaihim illa an taru minhum munkaran muhaqqaqan ta'lamunahu min qawaidil Islam. Fa idza ra'aytum dhalika fa ankiruhu alaihim wa qulu bil haqq haitsu ma kuntum wa amma al khuruj alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin. Jadi kita jangan menentang pemerintah kecuali kalau kamu melihat benar-benar ada kemunkaran yang jelas yang memang dilarang oleh Islam. Iya. Nah, beliau mengatakan kalau kalian melihat kemunkaran yang jelas yang dilarang oleh Islam, fa idza ra'aitum dzalika fa ankiru alaihim, maka ingkarilah kemunkaran tersebut. Wa qulu bil haqq haitsu ma kuntum, dan katakan kebenaran dimanapun kamu. Jadi bukan salahnya aja bela apalagi benernya, nggak ada konsep dalam Islam. Kalau konsep itu ada, itu membiarkan otoritarianisme. Otoritarianisme. Iya. Kalau konsep itu ada, Islam nggak menghendaki itu. Islam nggak menghendaki seseorang menjadi otoriter. Islam nggak menghendaki seorang penguasa itu semena-mena. Nah, makanya di sini Nawawi menjelaskan dari rangkaian hadis tadi, ya, kalau kalian lihat ada pemimpin selama dia masih Muslim, nah ini saya garis bawahi, selama dia masih Muslim, beda halnya kalau udah non Muslim seperti zaman penjajahan. Pemimpin non Muslim, makanya ulama-ulama kita melakukan perlawanan. Nah, itu nggak bisa dikatakan sebagai sebuah pemberontakan. Itu perintah daripada Rasulullah SAW. Illa antara minhum kufran bawah indakum minallah fihi burhan. Nah, tapi selama dia masih Muslim, ya, maka kewajiban kamu kalau lihat kemungkaran, ingkar, amar ma'ruf nahi munkar, luruskan, tegur, sampaikan kebenaran. Ini penafsiran dari rangkaian hadis-hadis tadi. Tapi wa ammal khuruju alaihim, adapun berontak terhadap mereka, wa qitaluhum, dan memerangi mereka, ngangkat senjata, pemberontakan, buat konteksnya, maka fa haramun bi ijma'il muslimin, maka itu diharamkan. Bi ijma'il muslimin, dengan ijma', konsensus, kesepakatan ulama Islam. Nah, jadi kita di dalam Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, walam yajuz fi ghairi mahdhul kufri khurujuna ala waliyil amri. Selama dia tidak betul-betul kufur bawah, selama dia tidak melarang sholat, selama dia tidak betul-betul melakukan sebuah kekufuran yang nyata, nggak boleh kita gampang-gampang menuduh orang kafir. Itu nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh kita gampang-gampang menuduh orang kafir. Itu salah satu manhaj dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sikap kita bagaimana? Kalau dia bagus, ya dukung. Yang baik bilang baik. Tapi keburukannya kita tidak benarkan. Penyimpangannya, kemunkaran yang dilakukannya, kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu sangat penting untuk dipahami. Bahkan di sini, ya, walaupun pemimpinnya zalim, nggak boleh kita berontak. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya pemerintah ini bersyukur, imam besar kita Habib Rizik ini akidahnya Asy'ari. Akidah metode ideologi beliau Asy'ari, Syafi'i. Dalam Asy'ari itu berontak kepada pemerintah yang sah itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Asy'ari, Syafi'i. Imam Nawawi tegas di sini membahas. Jadi nggak perlu khawatir. Karena sebetulnya itu nggak mungkin jadi teroris. Nggak mungkin. Secara ideologi saja harapan yang paling mendasar ini udah berbeda. Karena ideologi teroris itu kebanyakan bukan Asy'ari. Dia menghalalkan, menganggap hukum taghut sehingga boleh berontak, kemudian mengkafirkan orang cuma gara-gara beda amaliyah, beda persepsi. Itu kan yang jadi cikal bakal ideologi terorisme. Tapi kita enggak, mayoritas umat Islam di Indonesia ini Asy'ari, termasuk Habib Rizik. Termasuk yang ada di barisannya beliau ini Asy'ari, Syafi'i. Jadi kalau konsepnya seperti itu. Konsepnya sebatas amar ma'ruf nahi munkar. Kalau BNPT kemudian mencemaskan soal 180 penceramah yang dikatakannya radikal, itu terlalu berlebihan. Daftarnya mana 180 itu? Pokoknya ada 180, daftarnya nomor 1 itu Ismail Yusanto. Nomor 2 itu Ustadz Felih. Nomor 5 itu UAS.
Ustadz Abdul Somad. Kalau dulu tahun 2017 nomor 1 Habib Rizik. Mungkin karena Habib sedang di dalam, jadi nomor 1-nya Ismail Yusanto. Tapi ya lucunya draftnya atau daftarnya beredar, semua tidak mengakuinya kalau itu draft dari siapa itu. Kementerian Agama tidak mengakui, BNPT tidak mengakui, kemudian KSP tidak mengakui. Entah itu mungkin draft hantu. Dan standarnya juga kita nggak tahu, subjektif. Iya, katanya cenderung subjektif. Ada 5 katanya. 1 itu anti Pancasila, ya. Kemudian cenderung pro kepada ideologi khilafah dan negara Islam. Yang kedua intinya adalah saya secara acak, dia suka mengkafirkan orang lain, takfiri gitu, bukan Asy'ari. Iya, mengkafirkan. Yang ketiga itu ideologinya itu anti pemerintah, kemudian itu menyebarkan perasaan kebencian kepada pemerintah, menyebarkan hoax, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat tuh eksklusif orangnya. Nah, yang kelima itu anti dengan budaya atau kearifan lokal gitu. Itu 5 ciri. Saya bilang menyebar hoax kemudian adu domba ya bukan penceramah namanya. Itu provokator. Nah, cuman kadang kan cirinya seperti itu, tapi pada prakteknya nanti ketika pengklasifikasiannya ada subjektivitas di ya, situ. Subjektivitasnya biasanya kalau yang suka mengkritik pemerintah dimasuk radikal. Jadi ini Bang Refli sedikit lagi saya lanjutkan. Jadi itu konsep. Itu konsep. Itu rel yang kita nggak akan keluar. Ini rel ideologi soalnya. Nah, jadi bahkan di sini Nawawi mengatakan waqala jamaahiru ahli sunnati minal fuqaha wal muhadditsin wal mutakallimin la yan'azilu bil fisqi wal zulmi wa ta'til al huquq wa la yukhla' wa la yajuzu al khuruj alayhi bidzalika bal yajibu wa'dhuhu wa takhwifuhu lil ahadits al waridah. Nah, menurut mayoritas ulama ahlu sunnah kata Imam Nawawi, baik yang kalangan ahli fikih, ahli hadis, kemudian ahli ideologi, ahli ilmu kalam, itu pemimpin itu nggak boleh diberontak, dikudeta, karena dikefasikannya, karena kezalimannya, karena ada hak-hak yang dia tidak sampaikan, nggak boleh melakukan hal-hal. Kalau kita bahasa sekarang melakukan hal yang inkonstitusional. Ya, walaupun kita yang dituduh, tapi ada dari kalangan tertentu yang justru pengen kudeta konstitusi. Saya dengar omongannya itu saya serahkan ke ahli konstitusi lah yang bicara, bukan itu mengundurkan pemilu. Itu Bung Refli. Nah, jadi nggak boleh alasan itu jadikan alasan untuk memberontak. Bal yajibu wa'dhuhu, tapi nggak boleh juga dibenarkan. Bal yajibu wa'dhuhu wa takhwifuhu, wajib dinasehati, wajib ditakut-takuti. Kamu nih kalau begini nanti di akhirat kamu berat tanggung jawabnya. Hidup kamu akan ada habisnya, jabatan kamu akan ada habisnya. Jangan sampai gara-gara kenikmatan sesaat kamu sengsara selamanya nanti di akhirat. Nah, itu secara konsep Bung Refli. Nah, kemudian itu secara interpretasi dari hadis-hadis yang ada di bab tersebut secara global, secara keseluruhan. Karena hadisnya satu rangkaian, nggak bisa dipisahkan. Nah, kemudian di kitab Sahih Muslim yang sama, masih di rangkaian hadis tersebut, ada hadis yang secara eksplisit Nabi SAW membantah pemahaman tadi. Nabi SAW mengatakan satakunu umara fata'rifun wa tunkirun faman arafa faqad bari wa man ankara salim walakin man radiya wa taba. Qalu afala nuqatilhum qala la ma sallu. Nabi SAW mengatakan, Rasulullah ngasih tahu nih kepada kita, dan ini mukjizatnya Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan ternyata terjadi di lintas masa, bukan hanya di satu masa saja. Ya, kata Rasulullah SAW, nanti akan ada umara, pemimpin-pemimpin. Ta'rifun wa tunkirun. Ya, ta'rifun wa tunkirun. Kalian mengetahui mereka dan kalian ingkar kepada mereka. Artinya dia banyak melakukan hal-hal yang munkar, yang nggak sesuai dengan syariat. Maka bagaimana sikap kita, kata Nabi SAW? Faman arafa faqad bari. Barang siapa yang telah mengetahui, maka dia telah terbebas darinya, terbebas dari tanggung jawab. Maksudnya apa? Di sini ada 2 riwayat. Kadang-kadang menafsirkan satu hadis itu dengan melihat riwayat lainnya. Dalam riwayat lain, faman kariha faqad bari. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan mereka, ingkar dengan hati. Ini tingkatan ingkar yang paling rendah. Ketika dia nggak mampu ingkar dengan lisan, dengan kekuasaan. Dengan tangannya, maka ingkar dengan hati. Barang siapa yang karih, ingkar dengan hatinya, maka dia terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi bukannya mendukung atau membela, apalagi ingkar dengan hati, maka dia terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, Imam Nawawi bilang bisa juga maknanya kalau dia araf, dia sudah tahu. Artinya dia sudah tahu jalan kewajiban dia apa menyikapi ini.
Kewajiban dia ya dia harus ingkar dengan lisannya, dengan yang dia bisa. Kalau nggak bisa, ingkar dengan hati. Kalau dia tahu jalan ini, maka dia sudah terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, waman ankara, mohon saya lanjutkan hadisnya, waman ankara salim, dan barang siapa yang ingkar kepada kemunkaran yang mereka lakukan, maka dia telah selamat, kata Rasulullah. Di atas levelnya, di atas bebas, selamat. Nah, walakin man radhiya wa taba, tapi yang masalah ini nih, radhiya wa taba, barang siapa yang ridha dengan kemungkaran tersebut dan dia ikut. Nah, menariknya sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau afal nuqatilhum, apakah kita tidak memerangi mereka? Eksplisit nih, apakah kita nggak berontak saja kalau ada yang mendirikan itu? Apakah kita Rasulullah? La ma sallau, selama mereka masih mendirikan sholat dan selama mereka masih mengizinkan sholat, para ulama membahas, maka nggak boleh kita perangi mereka.